Poleno. Karena banyak kan suami-suami takut istri ya. Ya, nggak pas di rumah. Bahaya kali nggak pas di rumah. Kalau boleh saya cerita sedikit, ini dari penceramah juga kan. Jadi ada orang nggak pas di rumah, sama istrinya nggak pas. Ya namanya nggak pas sama istri di rumah, akhirnya kan sampai ke dia guru, sampai ke sekolah juga nggak pas, sakit kepala ya. Anak-anak, hari ini ujian, Pak, kan udah ujian untuk kemarin. Sekarang guru kak saya kamu, kepala ujian. Pak, kan udah apa? Ujian. Ujian apa? Lisan. Oke, aman. Ahmad, ada pula si Ahmad depan. Ahmad, maju. Apa Pak? Maju. Coba, siapa yang tag proklamasi? Diam siapa nih? Tolong Pak. Mana ada ditampar lah terus. Merah muka siapa? Pulang ke rumah. Kata ayahnya, Mak, pegahlah kau dari sekolah. Hana ya, yang ke hitam paling guru. Pakai kepala udah. Ditanya ustaz kentek proklamasi. Lo pegah ada teken. Ayah, jika nyaman kita tua, tapi tua lah. Betul juga dia tu. Kadang nak teken. Jika ya nih. Apa mengadap dia teken proklamasi. Oh, benar kan sih? Ada apa? Datang ayah ke sekolah. Pak, Hana sama teken. Non teken. Ayah lagi. Pulang jumpa Pak kecil jalan. Pakai muka bilang dua. Hai, Pak guru sekolah tanya, soal teken teknologi bekas zaman Hana teken. Bukan lon teken tak perlu lon. Oh benar pegang dengan gurunya lon teken. Tempel sama tu. Itu masalahnya dari rumah tadi apa? Maka memang kita perlu ya kalau di kantor ini perlu di rumah itu harus pas. Dengan istri kita harus pas. Kenapa? Pengaruhnya adalah kerja di kantor. Jadi efektivitas dan pekerjaan kita itu akan maksimal, kinerjanya akan maksimal kalau hubungan sama istri itu baik. Nah untuk yang lain-lainnya nanti kita tambahkan lagi yang lain. Tetapi ini kuncinya. Kemudian apalagi kita sholat duha. Sebelum memulai aktivitas kita sholat duha. Sholat duha 2 rakaat Allah menghilangkan kita dari sifat malas. Orang yang sholat duha 4 rakaat maka dia termasuk orang-orang yang taat. Maka orang yang sholat 6 rakaat maka dia termasuk orang yang muhsin. Ya. Kemudian orang yang sholat duha 8 rakaat, ini dia. Orang yang sholat 8 rakaat kata Rasulullah, orang itu sukses. Gak percaya tes. Ustaz, saya sudah sholat 8 rakaat. Kenapa saya gak sukses? Berapa kali sholatnya? Sekali aja Ustaz. Mana bisa sekali aja. Coba misalnya kita mau kurus, olahraga kan, di belang padang. Lari belang padang, tapi tahun sekali. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2019. Habis itu nanti olahraga lagi tahun tanggal 1 bulan 1 2020. Kira-kira bisa langsing? Bukan langsung. Makanya kalau kita mau dapatkan kesuksesan, sholat duha. Ini anak-anak ini betul nih. Ada murid saya di Galeng. Dia itu anak orang miskin. Mamanya tukang cuci baju. Ayahnya tukang bersih masjid, bidan masjid. Dan dia kuliahnya di Turki. Saya pergi. Lagi saya pergi ke Turki jumpa sama dia. Berpelukan kami di masjid biru. Saya bilang kau bisa sampai sini kamu. Itu yang Ustaz ajarkan. Apa yang saya ajarkan? Ustaz bilang kita sholat duha jangan lupa. Udah saya amalkan. Alhamdulillah sampai ke sini saya. Allah sampaikan kaki dia kuliah di Turki. Dan hari ini sudah dapat pekerjaan yang luar biasa. Nah jadi jangan lupa sembahyang duha. Ustaz kami jangan sembahyang duha, sembahyang subuh yang ada. Ada sembahyang subuh. Coba anak-anak ini coba tukang yang enggak sembahyang subuh saya pergi. Yang enggak. Mana semua? Betul. Betul. Kamu ada sembahyang subuh saya pergi? Ada? Di mana? Ada?
Lihatlah kita anggap ada. Kalau tidak sembahyang subuh, rugi. Rugi kita nggak akan subuh. Maka marilah kita meraih kesuksesan kita dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT, seraya kita memperbaiki apa-apa yang kurang. Maka insya Allah kalau kita selalu introspeksi diri dan kita mendekatkan diri kepada Allah, membangun hubungan kepada Allah yang baik, membangun hubungan kepada manusia yang baik, maka insya Allah kita akan meraih kesuksesan. Karena acaranya masih banyak lagi, balon-balon pun masih banyak, ada tengok ini. Karena kan kalau ada ulang tahun kan ada dimasukin itu ke dalam balon. Coba praktekkan macam mana nenek-nenek hari ini ada saya tengok hadiah tadi di bawah tu banyak. Ini macam-macam lah. Tapi ini nanti jangan pulang dulu, kita akan selesaikan banyak sekali kegiatannya yang belum. Dari saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan doa-doa kita tadi diterima oleh Allah Taala dan mudah-mudahan LP3 ini terus jaya, terus maju. Memberi kontribusi yang positif terhadap pembangunan bangsa, karena sekarang perlu sekali sekolah yang habis sekolah langsung kerja. Ya, ini tak apa-apa kita insinyur, tak apa-apa kerja, anak kerja. Tak boleh anak kerja, kita harus kerja. Kalau nggak ngapain pula kita hidup? Dan kerja, ini saya tahu, kerja itu seperti burung. Jangan kita kadang-kadang malu kita sama burung aja kalah. Burung itu dia kerja pagi, pergi dari rumahnya pagi, pulang. Sorry, ada burung ke pulangnya pagi lagi. Yang terak-terak nah. Tidak ada burung yang tengah malam, nggak ada. Jadi burung pergi pagi, pulang sore, perutnya udah kenyang dan selalu bahagia. Kita pergi pagi, pulang hutan, kadang-kadang nggak pulang-pulang, pendapatannya pas-pasan. Maka kita belajar sama burung, pergi pagi, pulang sore. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita efektif? Maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan bekerja, gunakan akal dan maksimalkan amal. Jadi ada namanya kuwatul amin. Apa itu kuwatul amin? Yaitu kita berdayakan kemampuan kita semaksimal mungkin dalam berbuat. Contoh misalnya habis maya. Kalau bisa kita baca astagfirullah barang-barang 7 kali, kenapa tidak? Kalau kita baca wallahu ahad barang 15 kali, kenapa enggak baca? Kadang-kadang orang nggak mau maksimal dalam beramal kan. Nah, Assalamualaikum, buru lari terus. Allah, minta sama Allah. Ada orang miskin jumpa sama saya. Pak, saya miskin, dah tahu saya bilang. Dari wajahnya dah tahu. Kan? Ya memang enak kali kita tengok orang miskin. Orang miskin itu sama orang kaya itu memang jauh beda. Dari mulai bicaranya orang miskin biasanya jalannya mundur-mundur ya. Kalau orang kaya kan ini kan. Itu dia. Batuknya dia beda orang kaya orang miskin. Kalau orang miskin batuknya orang kaya beda. Pak, saya miskinnya saya sudah tahu kamu miskin sudah. Pak, kenapa saya miskin? Nggak tahu dah. Saya tanya, kamu ada minta kaya sama Allah Taala? Iya, anak belakang. Makanya kita habis sholat itu jangan lupa. Tadi kan saya dalam doa kan saya baca, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami. Allahumma inna nas'alukal huda. Beri kami petunjuk ya Allah untuk menyelesaikan semua masalah-masalah kami, pekerjaan-pekerjaan kami. Wat tuqa. Jangan lupa juga minta sama Allah ketakwaan supaya pekerjaan kita baik. Karena orang kalau jahat semakin pintar semakin jahat. Maka orang baik itu dia pilih orang pintar tapi nggak jujur, atau pilih orang bodoh yang jujur. Bodoh jujur. Jadi orang bodoh ya. Kenapa? Orang pandai yang nggak jujur semakin pandai semakin banyak korupsinya. Tapi kalau orang bodoh bisa diajar menjadi pandai, jujurnya terus bertambah. Makanya begitu. Makanya yang paling penting adalah kita di samping minta petunjuk kepada Allah agar kita diberikan solusi tentang masalah kita. Yang kedua, kita minta sama Allah, ya Allah jadikan aku orang bertakwa dan jadikanlah kemiskinanku menjadi sebuah kekayaan. Nah, jadi nggak bisa jadi bisa, jadi ini. Dulu naik sepeda, sekarang naik Honda. Dulu naik Honda, sekarang naik kereta sorok. Jadi kita minta sama Allah supaya kita lebih baik. Demikian, sudah terlalu lama barangkali dan masih banyak acara. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.